Hai guys, welcome back to Gampang Aja Online Course. Di video kali ini kita bakal bahas materi mengenai activity based costing atau penetapan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, langsung aja kita ke materi pembahasannya. Nah, kenapa sih perlu menggunakan ABC costing? Jadi ABC costing itu adalah eh, penetapan biaya di mana kita gunakan ketika kita mau tahu kenapa sih customer atau pelanggan itu komplain kalau harganya itu terlalu tinggi. Jadi biaya itu kan bisa, terjadi under costing atau over costing. Kalau misalkan under ya berarti dibiayakannya itu lebih kecil dari yang seharusnya, sehingga menyebabkan underprice yang menimbulkan loss. Ya kebalikannya dengan over costing, dibiayainya itu lebih gede daripada yang seharusnya, sehingga menyebabkan overprice jadi hilang market share-nya. Nah, ABC costing itu adalah solusi untuk mengatasi under dan over costing ini. Oke, lanjut kita ke simple costing. Nah, kalau simple costing itu simpelnya adalah MOH-nya itu kita alokasiin pada satu dasar alokasinya aja. Jadi dia simple. Misalnya nih, MOH dari semua activity produksi baju dan celana itu 10 juta. Nah, 10 juta itu bisa digunakan untuk memproduksi 100 baju dan 150 celana. Nah, berarti kan simpel kan, kita tinggal menghitung, berapa sih MOH yang dialokasikan berdasarkan jumlah unit produksinya. Nah, kalau misalkan MOH baju ya berarti kan tadi kan dia bisa untuk 100 baju, 100 per 250 itu total dari 100 baju dan 150 ya. 250 kali sama 10 juta, dapat 4 juta. Sedangkan MOH celana ya berarti 150 celana kita bagi sama totalnya 250 kali sama 10 juta, dapat 6 juta. Nah, kalau simple costing itu sesimpel ini. Kita tinggal alokasinya berdasarkan jumlah unit produksi ataupun jumlah unit dasar perhitungan lainnya. Sedangkan kalau activity based costing, gampangnya itu adalah MOH-nya itu dialokasikan berdasarkan semua aktivitas yang menghasilkan MOH. Nah, misalnya nih, MOH dari produksi kaos dan kemeja itu bisa berasal dari biaya desainnya, biaya buat mesin kainnya, ataupun biaya buat ngerapiin jahitannya. Nah, kita harus menghitung MOH tiap aktivitas di atas dengan rinci. Makanya disebut dengan activity based costing, aktivitas ya, berdasarkan aktivitasnya. Lanjut kita ke contoh soalnya ya biar lebih jelas. Di sini Gampang Manufacturing Company menggunakan costing system yang mengakumulasikan biaya overhead berdasarkan single cost pool, yaitu direct labor hours. Nah, perusahaan itu memiliki dua jenis produk, A dan B. Ini datanya ya. Total manufacturing overhead-nya itu 1 juta sekian, dan total DL atau direct labor hours-nya itu 48.000 per jam. Nah, Gampang Manufacturing Company itu berencana mengganti nih, jadi activity based costing dengan membagi biaya overhead berdasarkan aktivitas ini, maintenance, penyetelan mesin, dan perakitan. Oke, kita akan menghitung MOH berdasarkan simple costing dan activity based costing ya. Nah, kalau misalkan simple costing, ya berarti tinggal kayak gini ya. Yang pertama kan kita tinggal menghitung direct materialnya, kita tinggal hitungnya itu dari DM per unit yang ini ya. Kita kali sama produksinya. Produksinya itu kalian bisa lihat dari sini. Ini dan ini ya, annual production unitnya. Nah, berarti 29,9 ribu, 29,9 per unit kalian kali sama 40.000 ya. Nah, kalian dapat total DM atau direct materialnya sebesar 1,196. Ini untuk produk A. Kalau produk B berarti ya 56,2 per unit kalian kali sama 10.000 ya. Dapat 562.000. Nah, untuk direct labor ya berarti direct labor per unit kalian kali sama total produksinya. Ini ya 20 dan 40. Kalian kali sama 40.000 dan 10.000. Ini ya 20 kali 40.000 dan 40 kali 10.000. Nah, bedanya itu adalah di MOH, perhitungan MOH-nya. Nah, kalau perhitungan MOH untuk simple costing ya berarti kan tinggal kalian
proporsionalin MOH total dengan DL hours. 32.000 jam itu kalian dapat dari ini ya untuk produk A, karena tadi dia bilang itu kan perusahaan sekarang masih menggunakan single cost pool kan. Nah, itu berdasarkan direct labor hours-nya. Makanya kita pakai yang ini direct labor hours-nya ya, 32.000 dan 16.000. Nih, makanya di sini 32.000 dan 16.000. Kalian bagi sama totalnya 48.000 jam kan. Nah, bagi sama 48.000 jam kalian kali sama 1.697.200 ya. Ini untuk total manufacturing overhead-nya di tahun tersebut. Oke, nah DM, DL tambah MOH kalian dapat total manufacturing cost-nya sekian untuk produk A dan sekian untuk produk B. Nah, untuk cost per unitnya kalian tinggal bagi sama tadi ya, annual unitnya. Itu dapat untuk produk A 78,19 per unit dan produk B 152,78 per unit. Oke, ini untuk simple costing. Kita lihat untuk yang activity based costing ya, karena kan perusahaan mau ganti ke ABC costing berdasarkan aktivitas ya, 3 aktivitas ini. Nah, untuk DMDL perhitungannya sama, yang beda itu adalah di manufacturing overhead-nya, calculation-nya itu beda. Yang pertama dia mau jabarin berdasarkan aktivitas maintenance. Nah, berarti di sini kan 32.000 bagi 48.000 kali 144.000 ya, total cost-nya. Sedangkan untuk produk B ya berarti 16.000 kalian bagi totalnya 48.000 kali sama 144.000. Nah, lalu untuk aktivitas kedua penyetelan mesin. Penyetelan mesin yang berarti untuk produk A 2.256 kalian bagi sama totalnya, total 2256 tambah 2160 kalian kali sama total cost-nya. Nah, untuk produk B ya berarti 2160 kalian bagi totalnya, kalian kali sama total cost-nya. Nah, next untuk aktivitas ketiga itu perakitan. Perakitan di sini berarti kalian tinggal cost allocation base-nya itu kan jumlah spare part, berarti tinggal 1680 kalian bagi sama totalnya A dan B, kalian kali sama total cost-nya. Sama untuk produk B ya berarti yang B-nya kalian bagi totalnya kali sama total cost-nya. Nah, dapat sekian, sekian, dan sekian ya. Nah, itu tinggal kalian jumlahin. DM, DL, kalian tambahin sama MOH, tambahin semua ke bawah ini. Kalian dapat total manufacturing cost-nya untuk produk A dan produk B. Lalu untuk cost per unitnya kalian tinggal hitung ya. Total manufacturing cost kalian bagi sama tadi total unitnya ya. Nah, dapat sekian untuk produk A dan sekian untuk produk B. Nah, kalau misalkan kalian bandingin nih, tadi kalau misalkan di simple costing, produk A kan 78,19 per unit ya, cost per unitnya. Nah, kalau di ABC costing itu cuma 76,43 per unit. Sama untuk produk B, 152,78 sama 159,8 per unit. Nah, kenapa perhitungannya itu beda? Karena kalau simple costing itu kan tadi dia MOH calculation-nya itu hanya berdasarkan DL hours. Jadi dia langsung gabungin semuanya based on one activity. Sedangkan kalau activity based costing, dia itu MOH-nya dia mau jabarin berdasarkan aktivitasnya. Jadi bukan cuma DL hours-nya, tapi juga ada berdasarkan penyetelan mesin dan perakitannya. Oleh karena itulah, kenapa bisa menyebabkan cost per unitnya itu lebih kecil atau lebih besar. Jadi hasilnya itu berbeda. Nah, biasanya company itu lebih suka menggunakan activity based costing karena penjabarannya itu lebih jelas dan rinci berdasarkan aktivitas. Jadi nggak simple dan kita bisa tahu nih, oh di aktivitas A kita keluarin duitnya itu segini, aktivitas B segini, dan seterusnya. Gitu. Thank you so much for watching this video. Semoga kalian ngerti ya sama penjelasan yang udah dibawain. Dan jangan lupa subscribe channel Gampang Aja karena bakalan banyak materi-materi yang bisa kalian pelajarin.